Kenapa mahal ini? Kenapa sih? Jelasin ini. Ini kenapa paling mahal ini? Kita biasanya tidak menyebutnya mahal, tapi nilainya tinggi. Oh, jadi itu ya. Terus ada nggak orang yang pesan batik ini puluhan juta? Ini rekor berapa juta? Juga satu-satunya di dunia ini kok, yaitu menyematkan kancing emas di batik tulis. Wih, ini ya? Ini contohnya kita bawa nih. Wih, satu ini berapa gram ini? Siap, kemudian-kemudianku. Jadi hari ini udah lama nggak bikin konten lagi. Tapi bintang tamu kita ini luar biasa kemudian supaya nggak jadi inspirasi dari teman-teman. Ini dia, Harry. Siap. Panggilannya Harry siapa? Biasa dipanggil Bung Harrison. Wih, Bung. Medan. Kenapa kalau Medan tuh panggilnya Bung? Panggilan di kota Medan Bung. Oh, nggak ngerokok kan? Nggak. Ya, kalau itu gue nge-vape dulu aja lah. Siap. Vape-nya pakai Mevol ya, jangan lupa nih. Kalau di Medan panggilannya Bung, boleh nggak ceritain sekilas tentang profil kamu dulu nih? Oke. Umur berapa, udah istri atau belum, siapa tahu kalau yang masih single-single. Cari jodoh. Iya, cari jodoh. Oke, kenalin nama saya Harrison, biasa dipanggil pejuang batik kalau di kota Medan. Kalau umurnya 33 tahun kok. Oh, masih muda ya? Masih muda ya? Ya, muda banget loh, serius. Iya. Gue aja udah 10 tahun, 13 tahun di bawah gue. Gue umur lu masih happy gue. Jadi happy ya? Iya. Gigi 3 mesti kencang ya? Iya, bisa kencang. Harus 3 udah berusaha tuh luar biasa loh. Terima kasih. Gue sih 32 masih baru ngerintis juga sih usaha. Iya. Kok, aku mau tanya nih. Ini kan bisnisnya di batik nih. Kenapa sih kok milih bisnis batik? Padahal kan kalau anak-anak muda nih sekarang ini kan fashion, kuliner. Sedangkan batik ini kan untuk orang tua nih. Iya. Ya kan? Kenapa kok milih batik? Tapi sebelum batik, boleh nggak sejarahnya mulai usaha ini dengan siapa? Terus seperti apa sih sejarahnya? Siap. Terus buka toko di mana? Itu ingin tahu yang mungkin relevan dengan kemudian-kemudianku itu loh. Siap. Ya, mungkin kita juga mau mengubah pandangan orang bahwasanya batik tulis itu untuk orang tua. Karena menurut kami yang umur 33 tahun pun merasa kami adalah malah masa lalu dari anak muda. Sedangkan anak muda itu adalah masa depannya Indonesia. Jadi bagaimana batik tulis ini pun diminati oleh anak muda. Jadi mungkin saya cerita sedikit sejarah. Ya, sejarahnya dulu. Sejarahnya itu yang paling penting, sejarah. Karena kalau tanpa sejarah tidak akan ada hari ini. Iya, siap kok. Kalau dari batik tulis ini memang kita sendiri pun hobi memakai batik tulis. Jadi ada cerita sedikit, dulu kan sering traveling nih kok, sebelum COVID kan sering traveling. Jadi pernah kami traveling ke suatu negara asing lah. Jadi kalau di negara asing sudah traveling pasti ada belanja nih. Jadi pernah kita sama teman-teman masuk ke salah satu brand luar negeri lah. Tidak perlu saya sebut nama brandnya. Jadi di sana ada teman saya yang membeli sebuah jaket bomber dengan motif bunga-bunga yang mirip seperti motif batik tulis kita Indonesia. Gue tahu tuh brandnya itu pasti. Kalau batik-batik itu yang bunga-bunga itu tahu, mirip-mirip mungkin. Jadi depannya G bukan? Iya. Ya seperti itu. Oh, kan pasti kan. Kalau bunga-bunga itu pasti. Terus? Ya jadi pas jalan-jalan saya lihat teman saya membeli brand tersebut dengan harga yang cukup fantastis. Berapa itu? Puluhan juta. Pasti itu. Kalau brand depan G itu puluhan juta sih. Nggak ada yang 1-2 juta tuh. Kaosnya aja puluhan juta. Iya. Oke, Dan terus? teman saya itu bangga membelinya. Saya ada sempat tanya, bro, apa nggak kemahalan nih harganya? Oh enggak bro, memang kalau untuk brand ini harganya seperti itu. Sedangkan jaket bomber tersebut memiliki motif yang hanya dicetak. Bukan seperti batik tulis kita yang itu merupakan full kerajinan tangan. Jadi lewat dari mulai di sanalah kami berpikir berarti batik tulis memiliki potensi yang luar biasa. Sedangkan brand luar negeri yang motifnya dicetak, yang kemungkinan hari ini saya pakai, Kobas bisa pakai juga. Karena dicetak. Sedangkan batik tulis kita itu motifnya full kerajinan tangan dan hanya ada satu-satunya di dunia. Dari sanalah pulang kami ke Indonesia mulai mempelajari batik tulis, bagaimana progresnya, apa-apa saja pernah diakui oleh UNESCO. Dari sanalah mulai kami mempelajarinya itu di 2016.
di 2016. Mempelajarinya berapa lama itu? Dari awal sampai bisa ketemu sampai sekarang ini? 2016 sampai hari ini 2022. Dan di 2019 lah kami mulai ada buka toko. Oh, jadi saya mau tahu, dari awal kamu mempelajari kan, kalau kamu kan dari nol nih. Iya. Lihat orang pakai bomber, beli merek G, terus tiba-tiba, oh itu kan sesuatu yang baru ya. Iya. Ya kan, kamu pilih sesuatu yang baru. Menurut gue sih itu blue ocean ya. Ya toh? Itu berapa lama mempelajari batik itu? 6 bulan, setahun? Sebelum itu memang saya pun sudah hobi pakai batik tulis. Karena kalau kalau kita mau tarik sebelum itu lagi, pernah kami ke acara di Jakarta. Kalau orang Medan tuh kalau ke acara itu biasanya pakai kemeja polos aja kok. Tapi pada saat kita datang ke ibu kota, ada pesta, kita pakai baju polos itu, kemeja polos itu beda dari yang lain. Karena rata-rata orang di ibu kota memakai batik tulis di pesta. Itu salah satu ide juga ya? Ide juga. Jadi sepulang dari luar negeri tadi itu, kita mulai mempelajari bagaimana membatik, asal batik dari mana saja. Sampai sedetail itu? Sampai sedetail itu. Berapa lama tadi yang saya tanya tuh? Mempelajarinya tuh? 3 bulan, 6 bulan, setahun? 1 sampai 2 tahun sih. Oh, itu nggak gampang juga ya? Jadi kami pun benar-benar detail ya? Iya, jadi kami pun mulai ada juga buat channel YouTube yang membahas segala sesuatu tentang batik tulis. Oh, jadi memang fokusnya di batik tulis. Kan batik itu juga banyak ya? Ya. Yang kamu tahu ada berapa tipe batik selain batik tulis? Mungkin ini banyak yang tidak tahu juga. Sebenarnya batik yang merupakan warisan kebudayaan Indonesia itu adalah batik tulis. Jadi kalau yang tadi Koko bilang, batik itu ada berapa macam? Ada batik tulis, ada batik cap, ada batik cetak. Jadi yang merek G itu mungkin cetak? Jadi bisa Sudah pasti. diproduksi cepat? Sudah pasti. Produksi massal ya, Iya. karena di print. Iya. Kalau Kalau cap? dia ada semi kerajinan tangan juga sih, karena dia pakai cap itu. Oh, cap baru Ada ditulis juga sedikit. Satu lagi yang cetak, itu cepet ya? Yang cepat. Itu massal? Iya. Yang banyak sekarang di mana-mana kan rata-rata Ya, kalau mungkin yang di mall-mall, yang atau simple, yang sama semua modelnya bisa dibeli 10, 20, 30 itu cetak ya? Iya, dan banyak yang tidak mengetahui bahwasanya warisan kebudayaan Indonesia yang diakui oleh UNESCO itu adalah batik tulis. Karena yang diakui itu bukan motifnya, tetapi kerajinan tangannya, cara membatiknya. Oke, saya ingin tahu lagi nih. Tadi kan profilnya udah, pengalamannya batik udah. Pertama kali buka toko, kenapa kok harus buka toko? Itu siapa tahu bisa ditiru sama teman-teman yang nonton nih. Kenapa sih tiba-tiba punya wacana buka toko? Kalau membuka toko itu karena masih banyak orang yang tidak mengerti tentang batik tulis. Terutama di Kota Medan, karena kami asalnya dari Kota Medan kok. Jadi di Kota Medan itu masih banyak yang tidak mengerti tentang batik tulis. Jadi pada saat mereka mau mengoleksi batik tulis, mereka kepingin melihat produknya. Oh, jadi nggak bisa hanya lihat kita dari online. Sosial media. Susah itu ya, foto, video. Karena kan itu kan lihatnya harus lihat detail dari kain tersebut. Jadi kalau kita melihat detail dari kain, kita juga bisa menjelaskan progresnya seperti apa yang membuat nilainya lebih tinggi. Dari sanalah kami mulai permintaan dari pecinta batik tulis di Kota Medan. Di Kota Medan awalnya itu aja ya? Iya. Saya kepingin tahu lagi tuh, dari batik tulis berapa pengrajin yang udah bisa kamu hidupin di Medan ini? Kalau pengrajin itu rata-rata semua dari Jawa. Dari Jawa? Dari Jawa. Oh, jadi nggak di Medan? Tidak. Kamu kasih desainnya, mereka Ya, kerjain. Tapi kalau sketsa, udah pilihan itu ya? Ya, kalau sketsa dan desain itu semua dari kita. Oh, jadi udah hubungan baik ya dengan beberapa pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa? Dari pengrajin di Jawa, baik itu di Cirebon, Pekalongan, di beberapa daerah di Jawa. Terus kamu QC-nya gimana itu? Kalau lihat pengrajin-pengrajin kan awalnya kan nggak tahu nih yang kerjanya bagus, nggak bagus, itu QC-nya gimana? Terus pemilihan pengrajinnya gimana? Di awal pasti ada hal seperti itu. Kita mencoba beberapa pengrajin. Tapi karena memang dari awal tujuan kita itu yaitu membantu para seniman. Setiap ada seniman yang menawarin kain batiknya, biasanya kita tetap terima dulu. Terima dulu, kita lihat hasilnya. Baru selanjutnya apabila kita mau memberikan mereka job lah istilahnya. Oh, gitu ya. Baru kita selanjutnya kita pilih-pilih lagi. Karena setiap seniman itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
contoh satu seniman ini terbiasa dia membatik motif burung. Kita nggak bisa kasih dia membatik motif harimau. Oh, itu yang kemarin harus tahu. Jadi memang spesialisnya burung, Iya, binatang spesialisnya. Gitu. Kalau binatang apa semua bisa? Apa burung Semua aja dia? bisa. Oh, kalau seniman dia kalau terbiasa dengan motif burung ya kita suruh dia kerjain yang burung. Kalau dia terbiasa dengan motif macan, kita suruh dia kerjain motif macan. Oh, gitu ya. Terus saya mau tahu lagi. Tadi kan udah pemilihan pengrajinnya itu. Iya. Kamu kan tadi udah kumpulin. Terus satu orang itu bisa berapa lama bikin batik tulis ini? Nah, kalau proses membatik dari awal hingga selesai kainnya itu butuh waktu 1 sampai 6 bulan. Waduh. Tergantung dari kepadatan motifnya. Nggak gampang juga ya. Makanya batik tulis itu spesial ya. Ya, karena diawali dengan sketsa di kertas. Setelah di sketsa di kertas, kita ceplak ke kain. Diceplak ke kain, mau dibatik, diwarnain. Nah, semakin banyak warnanya, semakin lama pengerjaan. Karena saat membatik satu warna, mereka harus menutupi warna lainnya dengan lilin atau yang dinamakan malam. Jadi semakin banyak warnanya, semakin lama pengerjaannya. Oh. Semakin detail motifnya, semakin lama juga. Semakin lama semakin mahal. Ya, Pasti tentu. itu ya? Karena kan karena waktu yang dibutuhkan semakin lama. Oh. Terus lanjut lagi. Ini kan dari segi batik. Kalau dari segi garment, pemilihannya seperti apa nih? Kalau untuk batik tulis, jenis kainnya cuma 2. Yaitu kalau tidak kain katun adalah kain sutra ATBM. Sutra ATBM itu adalah alat tenun bukan mesin. Jadi kain sutra untuk batik tulis itu ditenun menggunakan tangan. Oh, itu vendornya dari mana biasanya ngambilnya? Dari Jawa juga atau? Dari Jawa juga. Oh, jadi pemilihannya sangat detail ya, nggak bisa. Iya. Jadi benar-benar sutranya sutra yang tenunan tangan itu Tenunan ya. tangan. Betul. Jadi di kain sutra bukan seperti sutra-sutra Tiongkok itu kilat-kilat ya. Kalau sutra ATBM khas Indonesia itu dia memiliki motif di kainnya seperti ini. Seperti apa? Bisa dilihat nih. Ini ya. Iya, ini sutra, ini kain sutra. Jadi dia di kain sutra ATBM tetap ada motifnya yang disebut baron. Motif baron. Oh, baru kayak gini-gininya nih ya. Ya, Jadi kelihatan nih ya. kalau motif di kain sutra itu baronnya pun ininya? beda-beda. Oh, ini namanya baron. Baron, ini pun beda. Oh, jadi kalau pakai mesin nggak bisa keluar baron gini. Tidak bisa. Biasa kalau cetakan mesin itu yang kilat. Oh. Tidak ada motif seperti ini. Terus kalau yang cotton ini, Nah, ini yang katun. cotton juga batik tulis juga. Batik tulis. Sebenarnya kalau katun itu seperti kain katun yang biasa kita pakai. Tapi menggambar motifnya itu tetap dengan proses membatik. Tetap kerajinan tangan. Oke, aku mau tahu dari awal kamu desain sampai orang ini gambar. Kalau desain aja sampai cocokin modelnya itu berapa lama? Kalau itu sih tergantung detail gambar yang kita mau apa sih. Itu paling 1 sampai 2 minggu. 1-2 minggu. Jadi kalau paling cepat tuh berarti kurang lebih ya 2 bulan udah bisa jadi ya satu ya. Iya. Kalau Tergantung. jahit cepet ya kalau jahit ya. Kalau jahit tergantung kita mau jahitnya jahit apa. Kalau jahit kemeja itu hanya butuh waktu 1 minggu. Oh, jadi kurang lebih paling cepat bisa sebulan lebih lah ya. Iya. Itu dengan satu kualitas yang luar biasa. Iya, luar biasa tentunya. Oke. Kalau kain yang seperti ini butuh 6 bulan nih. Ah, nanti nih saya jelasin lain lagi nih. Nanti kita jelasin. Tapi sebelum itu kan tadi udah nih. Kok bisa pakai nama pejuang batik? Kenapa itu? Itu nama kan saya paling curious ya. Kalau nama itu kan sesuatu yang orang mikirin. Kenapa sih pakai nama pejuang batik? Biasa kata orang apa yang ada di nalurinya atau pikirannya pecinta batik tulis terhadap kami. Itulah pejuang batik. Jadi kalau akun kami sendiri adalah akun Instagram kami ya, Kereta Kencana Batik. Jadi sering orang bertanya kenapa bisa ada panggilan pejuang batik. Kalau panggilan pejuang batik itu sebenarnya dimulai dari motonya kami. Kalau motonya kami yaitu sudah saatnya kita ikut berjuang melestarikan warisan budaya Indonesia. Wih, tepuk tangan dong. Malah nggak ada tepuk tangan nih ya, tepuk tangan dulu ya. Terus kok pakai nama kereta kenapa? Suka kereta ya, Bang? Kalau brand kita awal memang Kereta Kencana Batik. Dari awal brand itu, tetapi karena moto kita ada kata-kata berjuangnya, banyak pecinta batik tulis yang memanggil kami pejuang batik. Iya. Padahal bagi kami, setiap orang yang memakai batik tulis, dialah pejuang batik Wih, sesungguhnya. jadi saya pejuang batik juga. Benar sekali. Meskipun nggak bikin kan. Oke, saya lanjut lagi nih. Terus kan banyak orang main batik ini. Apa sih membedakan kamu dengan yang lainnya? Iya, benar kok. Apa saya ingin tahu aja. Kalau batik tulis itu tidak bisa pungkiri, itu sudah dari zaman nenek moyangnya kita kok. Tapi kalau orang melihat
pejuang batik itu bedanya apa? Bedanya yang dari awal kita katakan bahwasanya semua desain atau motif yang ada di batik tulis kami itu kami sketsa sendiri. Sketsa kita tetap beda dari yang lain. Mungkin banyak orang yang melihat batik tulis itu motifnya agak tradisional. Salah satu motifnya itu motif parang, mega mendung. Tapi kalau kami selalu mensketsanya sendiri, jadi motif kami tetap berbeda dari yang lain. Jadi kalau batik tulis berarti kamu kan sketsa. Apa sketsa itu hanya satu-satu apa kamu bikin sama? Tidak, satu motifnya hanya satu kain. Jadi kalau saya pakai yang kemarin tuh ada di gambar saya, itu berarti saya doang yang punya? Iya. Itu kelebihannya? Hanya satu di dunia, bukan hanya di satu di Indonesia. dunia, keren kali ya. Nanti saya mau pakai waktu saya nanti berjalan ke Paris, saya ingin tahu apakah orang ngeliatin saya. Tadi kan dari Medan ke sini katanya banyak ngeliatin. Benar sekali. Serius? Serius. Ada yang tanya nggak? Kalau tanya sih mungkin kadang kan orang segan. Nah, jadi kamu tulis ini Instagramnya di sini. Hard selling banget nanti. Hard selling ya. Tapi kalau kalau liatin ya, iya, ya. Apalagi kalau kita pakai jaket bomber kok. Mungkin masih jarang sekali ada orang yang mengaplikasikan batik tulis ke jaket bomber. Itu idenya tadi kan dari merek G. Apakah udah ada yang bikin bomber? Saya tahu saya jarang banget orang bikin batik dari pakai jadi jaket bomber. Iya, memang rata-rata orang yang mencari kita atau mengoleksi batik kita itu karena terinspirasi juga dari kita membuat jaket bomber. Jadi ortak udah tahu ya, jaket bomber pejuang batik gitu. Iya. Kereta kencana batik. Karena nggak ada lagi ya. Iya. Rata-rata orang mungkin jadi follower dong. Iya dong. Rata-rata ya. Iya. Karena saya nggak pernah lihat loh. Justru kita mau menghilangkan persepsi bahwasanya batik tulis itu hanya formal. Jadi memang anak muda ya. Sekarang kan saya pagi ini kan dari terlihat kemana-mana muda, tinggal saya taruh di mobil, ada acara apa nggak usah pakai kemeja, tinggal set. Udah keren. Pas kita mau ketemu orang atau Di acara meeting atau mendadak nggak perlu lagi siapin hem kemeja, tapi pakai jaket bomber udah resmi karena batik kan resmi. Iya, batik sudah resmi. Oke, saya lanjut lagi nih. Tadi kan ada yang mahal nih. Ini kenapa mahal ini? Kenapa sih? Jelasin nih. Ini kenapa paling mahal ini? Kita biasanya tidak menyebutnya mahal, tapi nilainya tinggi. Jadi itu ya. Jadi mahal itu hanya efek samping. Iya. Tapi bernilai tinggi. Kenapa kok paling bernilai tinggi ini? Kalau biasa alat membatik itu yaitu canting. Nah, jadi canting yang digunakan untuk membatik kain batik ini adalah canting yang paling kecil, yaitu canting 0. Kita bisa lihat goresan. Ini termasuk juga ini? Iya, ini semua di batik. Pakai tangan digores. Nih lihat nih. Memang sampai sedetail. Ini semuanya ya, termasuk yang ininya? Iya. Makanya setiap ada goresan dan ada titik-titik itu adalah di batik. Ini kalau kita lihat dari jauh, kita nggak lihat goresan-goresannya. Tapi kalau lihat dari dekat, terlihat goresan-goresannya. Jadi karena nilainya sangat tinggi. Karena waktu berapa lama bikin ini? Ini di batik 6 bulan. Waduh. Kita bayangin aja. Dalam 6 bulan cuma kerjain satu kali. Satu kali. Bernilai tinggi. Bernilai Kalau nilai tinggi coba bisikin harganya. Rahasia ini. Mungkin kita ada yang order udah. Banyak ini kalau yang ini. Kalau ini memang koleksinya kami dan yang biasa yang order itu orang-orang tertentu. Jadi kalau saya orang tertentu order ini boleh nih. Boleh dong. Tapi warnanya saya nggak boleh hijau. Warna lain ada juga. Ini biasa dibuat kemeja kan, bukan bomber. Bisa dibuat kemeja. Kalau yang seperti ini memang kemeja ya. Karena dipakai untuk acara-acara formal. Jadi kalau dari jauh kelihatan banget itu ya. Iya. Kualitasnya ya. Orang pasti tahu ya kalau orang yang mengerti pasti tahu. Ini 6 bulan kemudian hanya satu. Harga puluhan pasti ya? Iya. Pasti lah, kan 6 bulan masa di harga 1 juta, 2 juta kan. Kalau kita bagi, kasihan juga. Kita bagiin. Jadi tidak menghargai nilai tingginya. Benar ya? Benar. Tidak menghargai warisan kebudayaan Indonesia. Wah, memang luar biasa 6 bulan ya. Iya. Saya nggak pernah nyangka kalau 6 bulan seperti ini. Loh kalau seperti ini nih, ngerawatnya gimana nih? Saya ingin tahu sih ngerawat batik tulis gimana. Saya takut kalau di laundry atau enggak. Harus gimana? Sebenarnya kalau di laundry ada juga. Biasanya kalau di laundry itu ada istilahnya dry clean ya. Bisa di dry clean. Tapi kalau mau dicuci sendiri pun sebenarnya bisa. Yang penting tidak dimasukkan ke mesin cuci ataupun tidak di brush ya. Jadi manual. Manual, paling dicelup, dikucek-kucek sedikit ya. Terus yang paling penting ya jangan dijemur langsung di sinar matahari. Harus yang gimana kalau misalnya tanaman itu kan harus yang nggak bisa langsung ya. Karena semua sama aja sih, baju apapun kalau langsung ke sinar matahari pun pasti kan cepat udah. Itu ya merawatnya. Terus ada nggak orang yang pesan batik ini puluhan juta? Ini rekor berapa juta?
Ya, salah satu inovasi kami yang juga satu-satunya di dunia ini kok, yaitu menyematkan kancing emas di batik tulis. Wih, ini ya? Ini contohnya kita bawa nih. Wih, satu ini berapa gram ini? Satu kancing emas ini seberat 4 gram. Jadi 4 gram. untuk satu buah kemeja itu membutuhkan 13 kancing emas. Oh, jadi kalau kancingnya emas, sutranya harus ini. Kalau dipasang di sini rugi. Nilainya jadi kecil. Nggak sesuai ya. Jadi kalau nggak punya duit, bisa kita jual emasnya untuk emas. Ya toh? Ya lumayan loh. Berapa? Ini berapa gram tadi? 4 gram. 4 gram tuh berapa? Kurang lebih 3 juta. 3 juta. Kalau nggak ada kurang duit, aduh, gue mau beli rokok nggak ada. Yang pesan udah berapa orang yang pakai kancing emas? Memang kalau yang pesen memang pecinta batik tulis yang Sangat tertentu memang, dan mereka pun biasanya tidak mau dipublikasikan. Dikasihkan ya memang. Tapi memang keren ini. Saya juga mau sih batik emas. Jadi kalau pakai nggak ada duit kita jual. Lumayan. Wah, ini kreatif ya. Dengan tujuan memang menaikkan nilai dari batik tulis. Iya. Bagaimana orang biar bisa bangga memakai batik tulis. Iya. Terus lanjut lagi, tadi kan saya lihat tuh, ini inovasi baru tadi saya lihat, katanya bisa nyala. Kenapa bisa keluar ide itu? Balik lagi ke visi misi yang pertama, agar anak muda mau memakai batik tulis. Ya kalau glow in the dark itu memang kan digemari oleh anak muda. Jadi kami ini pun baru launching nih. Baru launching minggu lalu diwawancara langsung oleh Tribun Medan. Oh, udah laku berapa anak muda-muda? Kalau ini memang kita by PO. By PO ya? By PO, karena kan kita baru launching, terus kan memang full kerajinan tangan. Dari glow in the dark, pakaian itu biasa kan dicetak. Tapi kalau glow in the dark kami pun tulis di batik. Jadi kalau malam-malam kelihatan gambar macan itu pasti pejuang batik. Kalau di tempat-tempat Dilam ya? Di tempat dugem, di lounge, wah ini gambar naga. Saya deketin ada batik, pasti yang buat pejuang batik. Gak ada lagi kan? Betul. Pasti ya? Benar, pasti. Nanti kalau teman-teman kesana jangan lupa ya. Itu pasti pejuang batik. Tanya aja, ini yang buat Pak Herichen bukan? Bener nggak? Nggak ada lagi ya? Pasti. Nggak ada lagi, pasti. Kami satu-satunya. Tadi saya dari luar masuk aja langsung glow in the dark. Padahal masih terang ya. Bayangin kalau itu di Kolosium. Wih, ngeri kali itu. Ya kan? Dugem tapi biasa pakai kaos, sekarang dugem pakai batik. Langsung ketahuan ya? Langsung ketahuan. Oke, saya mau tanya lagi. Pernah nggak sih misalnya bikin gini dia gagal gitu loh? Apakah memang udah pengalaman? Ada nggak sempat mereka? Kamu kan QC-nya kan pasti lihat dong. Ini hasilnya bagus. Ada nggak yang misalnya pas di QC ternyata kok miring atau gitu? Ada. Itu solusinya seperti apa? Sebenarnya itulah nilai dari batik tulis. Nggak mungkin bisa sempurna. Ya, kita contohkan ini. Itu wajar-wajar aja ya? Wajar-wajarnya. Karena seperti namanya kerajinan tangan ya, seperti lukisan. Itu nggak mungkin bisa 100% sempurna. Justru yang 100% sempurna itu kita justru harus hati-hati. Kalau kamu dari sini, dari gambarnya kamu kan ahli. Berarti ini kan ada orang ahli digital. Kosugi Somitro pakar digital. Kalau ini pakar batik loh. Salah satu, kita ngomong salah satu ya. Tahu nggak gini dari mana yang nggak rapi? Dan pastinya ini, burung yang di kiri dengan burung yang di kanan itu tidak sama. Oh. Coba tunjukin deh. Gitu ya. Ini, karena seni tangan kan seni tidak ada yang sempurna. Iya, kalau terlalu sempurna justru kita mesti tanda tanya. Tapi yang masih keren banget nih. Ini namanya batik tulis finishing Prada atau tinta emas. Yang saya pakai jaket kemarin kan? Jaket kemarin kok. Itu tinta emas. Tinta emas. Ada nggak yang pakai tintanya emasnya emas beneran? Belum, tapi mungkin jadi ide tadi ya. Jadi mungkin di sini doang nih. Emasnya beneran emas itu. Dulu pernah dipertanyakan, ini tintanya emas asli nggak? Mungkin dari sanalah kami juga membuat kancing emas. Oh, jadi nyambung semua ya? Nyambung semua. Saya aja mau pakai gigi emas ini kemarin. Jadi kalau nggak ada duit, buka jual emasnya. Oke, terus kalau secara komputer dengan pemain-pemain batik lainnya, apakah sama atau berbeda? Kalau saya lihat kan Blue Ocean ini ya, nggak ada orang yang lihat kan masing-masing punya style ya. Ada nggak kompetitor apple to apple di pejuang batik? Tentu saja ada ya, apalagi pasti ada ya? Di masa sekarang kan sosial media itu kan terbuka. Siapa saja bisa melihat. Jadi pas lihat, niru orang, wajar lah ya. Tapi ya bagaimana kita terus menginovasi batik tulis itu. Tapi kalau kompetitor pasti ada aja lah ya. Dari Blue Ocean udah lihat enak,
ikutnya gitu ya. Tapi kan yang namanya kita sketsa sendiri, terus ini kerajinan tangan, tidak mungkin ada yang sama. Iya, karena satu orang hanya punya satu. Biarpun dia melihat motif kita, oh motif macam seperti ini, dia mau buat pun belum tentu bisa sama. Iya. Karena seniman yang berbeda tentu saja hasil yang Kalau hasil yang omset, dibuat itu. setahun berapa omset? Kurang Hmm. lebih lah, sebulan berapa? Bisa jual berapa batik, omset berapa? Ratusan juta. Ratusan juta udah. Bagus lah termasuk ya. Berarti orang udah mulai curious dengan apa yang kamu lakuin ya. Oh ini batik udah mulai orang bisa pakai harian. Iya, sebenarnya sih memang tujuannya seperti itu. Karena dari pandangan kita, orang menengah ke atas di Indonesia itu lebih hobi mengoleksi brand luar negeri dibanding Saya udah nggak mau lagi lah. Cuma ada sisa-sisa dikit-dikit tapi saya nggak mau perpanjang lagi. Ini nanti ke Paris saya nggak beli. Terus saya masuk ke LV pakai jaket Sior. Apaan sini? LV kan semua orang punya. Tapi sebenarnya kalau kami biasanya ke luar negeri, memang orang luar negeri itu juga sangat menghargai. Oh, jadi kalau nanti ada orang negeri kontak saya ini, saya kasih kontak ya. Siap. Jadi langsung dapat komisi ya. Oke, terus omset udah, semua udah. Terus kira-kira boleh nggak kasih rings harga batiknya kamu dari yang cotton berapa paling mahal? Tadi kan udah kurang lebih di puluhan juta ya. Benar. Yang paling murah yang mana? Yang paling murah terus berapa? Di Untuk bahan. orang yang bisa untuk misalnya, gue kalau yang sutra kan mahal, kalau cotton aja paling murah berapa sih ringsnya? Kalau dari bahan katun itu mulai dari harga 1 jutaan. Oh, sampai berapa? Sampai 10 jutaan. 10 juta. Kalau yang sutra dari berapa sampai berapa? 2 jutaan sampai 10 jutaan. Oh, jadi juga. cotton kan ada 1 juta, ada yang 10 juta. Kalau yang sutra kan dari 2 juta. Bedanya apa 1 sama 2 itu? Oh, kalau 1 dengan 2 itu ya dibeda di bahannya. Oh, bahan ya. Bahan. Tapi karena Antara sama-sama cotton- nulis karena ya. Ya, antara cotton dan sutra dibedakan dari 1 jutaan dan 2 jutaan. Kalau yang 10 sama 2 karena lebih banyak. Detailnya. Oh, jadi Detailnya. harga menentukan Sesuai dengan kepadatan motif kepadatan dan motif. detail dari motif. Jadi kalau tersebut. cuma simpel-simpel aja lebih murah kan? Iya, karena kan waktu yang dibutuhkan pun Tapi sayang kalau simpel-simpel doang pakai sutra ya. Enggak juga. nggak juga sih kok, karena kan semua motifnya itu hanya satu-satunya. Oh iya ya. Biarpun Tidak ada yang mau pesen nggak? Kemarin-kemarin kalau mau pesen langsung aja ke Instagramnya nih. Nanti kita, Ada diskon ya untuk teman-teman yang nonton ya? yang penting pakai nama Kubas. Oh, iya. Diskon langsung. Karena saya udah pesan berapa banyak saya. Oh, udah Saya banyak kemarin ya. ada kasih ke mantan kepala LKPP, saya udah kasih juga ke partner juga. Terus akhirnya kakak ipar juga beli. Iya. Karena memang bomber ini saya suka. Ya kan? Hampir semua saya lihat partner-partner saya juga saya kasih memang apa? Enak. Karena kita nggak ada yang punya gitu loh. Kadang-kadang Iya, manusia itu kan pingin bedain dengan yang lainnya. Iya, Bener nggak sih? bener. Itulah makanya kita lihat batik tulis ini pertama motifnya limited, kedua kerajinan tangan, ketiga dengan mengoleksi batik tulis kita telah ikut membantu para UMKM Oh dan iya, seniman pasti. Karena Indonesia. pengrajinnya banyak ya. Iya, karena Oke. kan ini produk lokal. Saya ingin tahu lagi, artis-artis apa yang udah datang ini? Saya lihat kemarin, saya tahunya awalnya saya follow itu karena Coco Jackson. Coco ya? Jackson tuh. Gue lihat datang langsung dapat yang monyet itu ya. Iya, itu Terus Jakra. Pak Sugi Mitro juga ya. Pak Kok Sugi nggak? itu Belum? Belum. Tapi udah kenal ya? Kok Sugi udah kenal kan? Ada dikenalin sama Coco Jackson. Cuma kita belum sempat kontak kan ya. Siapa lagi kira-kira? Kapten Vincent. Sen. Terus apa lagi? Pak Sugi Kiyoshi. Surojo. Iya. Harus disebut itu. Pak Sugi Surojo. Terus ada Roy Kiyoshi. Beberapa lah. Udah lah ya. Jadi tinggal sekarang moga-moga dengan yang lihat ini teman-teman. Ada Ardi Klasik. Oh ya, Hardi Klasik. Roy Ricardo. Udah kemarin ada sempat ketemu dengan Bang Roy Ricardo juga ya di Hardi Klasik. Oke, sekarang harapannya ke depan nih. Apalagi nih yang ingin disampaikan ke teman-teman ini? Harapannya ke depan. Ya, kalau kita sih berharap khususnya para petinggi-petinggi di Indonesia ya, atau orang-orang yang tersohor bisa mengoleksi batik tulis juga. Tidak ada salahnya kita bangga memakai brand luar negeri, tapi tentu tidak ada salahnya juga jika kita memakai batik tulis. Karena dengan memakai batik tulis, kita telah ikut melestarikan warisan budaya Indonesia dan membantu para UMKM dan seniman di Tepuk Indonesia. tangan. Oke, sekarang untuk satu pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin memulai usaha.
kasihlah tipsnya lah. Kan masih muda, udah jadi pengusaha, kan banyak yang ingin jadi pengusaha nih. Tipsnya apa nih? Tips dari saya nih ya, Harrison mewakili pejuang batik. Jangan sia-siakan masa mudanya. Yang penting berusaha dan yakin tentu saja dengan selalu tekun. Pasti ada kesempatan. Apalagi kalau ketemu nih teman-teman kayak Kobas nih. Sangat mendukung kami juga. Di terus berusaha, terus semangat. Pantang menyerah. Oke, terima kasih. Oke, Kebas Komodin, semoga kali ini Kobas Podcast menginspirasi teman-teman. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian sharing ilmunya. Ko Harrison, salam, peace.